Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hanif, bisa dipanggil Hanif. Berasal dari jurusan Administrasi Publik angkatan 2019 dengan BP 1910842039, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas. Yang terhormat Ibu Nila sebagai dosen pengampu mata kuliah Statistik Administrasi Publik dan teman-teman seperjuangan jurusan Administrasi Publik yang berbahagia. Pada video kali ini, saya berasal dari kelompok 6 akan membahas materi mengenai statistik deskriptif terhadap data nominal dan data ordinal non-parametrik. Untuk membahasnya mungkin saya langsung saja menuju contoh soalnya. Di slide yang saya tampilkan ini sudah terdapat satu data mengenai 40 orang responden yang dimintai pendapat tentang produk roti Duta Makmur. Di sini terdapat 6 indikator. Yang pertama sikap, yang kedua kelompok, yang ketiga usia, yang keempat gender, yang kelima income, dan yang keenam adalah beli. Sikap di sini menjelaskan apakah para responden ini suka, cukup suka ataupun tidak suka. Kelompok di sini menjelaskan kalangan manakah para pembeli roti Duta Makmur, apakah dari kalangan menengah, miskin ataupun kaya. Kemudian dari kalangan usia ini apakah para pembeli roti Duta Makmur ini dari kalangan remaja, muda, tua ataupun dewasa. Kemudian gender apakah mereka pria dan wanita. Kemudian income itu sumber pendapatan mereka ini bisa saja dari gaji ataupun uang jajan yang diberikan oleh orang tua mereka. Dan yang terakhir adalah beli. Beli di sini dimaksudkan berapa kali para pembeli roti Duta Makmur ini membeli roti ini selama lebih kurang sebulan. Baik, kita langsung saja. Pertama kita blok dulu datanya, kemudian kita copy dan kita pindahkan ke aplikasi SPSS untuk mengolah datanya. Oke, di sini sudah dipindahkan. Sebelum itu kita perlu untuk mengganti nama-nama indikator yang ada di sini. Yaitu yang pertama adalah sikap, yang kedua adalah kelompok atau golongan, yang ketiga adalah usia, yang keempat adalah gender, yang kelima adalah income, dan yang terakhir adalah beli. Baik, setelah kita ubah nama indikatornya, mungkin langsung saja kita olah. Itu kita menuju ke analyze, kita menuju ke deskriptif statistik, dan ke frequencies. Kemudian karena semuanya akan kita olah, maka kita pindahkan semua data-data ini mulai dari sikap hingga beli ini. Kemudian kita klik statistik, kita klik median mode, kemudian kita klik continue, kita ambil chart, kita klik bar chart, kita klik percentages, dari continue, kemudian kita klik OK. Inilah hasil dari olahan data kita tadi, mulai dari frekuensi table, hingga bagian ke bar chartnya. Yang pertama itu frekuensi ya, sama-sama kita ketahui yang mengisi responden itu sebanyak 40 orang. Kemudian masuk ke frekuensi table. Nah, deskripsinya di sini adalah terdapat 3 variabel, yaitu cukup suka, dan tidak suka di bagian sikap. Yaitu 13 orang yang cukup suka akan
produk roti Duta Makmur, 12 orang suka dengan roti Duta Makmur dan 15 orang tidak suka dengan roti Duta Makmur itu, dengan persentase masing-masing sebesar 32,5%, 30%, dan 37,5%. Kita lanjut ke kelompok. Di sini terdapat 3 variabel. Yang pertama itu golongan kaya, menengah, dan miskin. Jadi responden yang membeli roti Duta Makmur berasal dari golongan kaya berjumlah 14 orang, dari kalangan menengah berjumlah 8 orang, dan dari kalangan miskin berjumlah 18 orang dengan masing-masing persentase 35%, 20%, dan 45%. Kemudian lanjut ke bagian usia. Di bagian usia ini terdapat 4 variabel. Yang pertama dewasa, yang kedua muda, yang ketiga remaja, dan yang keempat tua. Frekuensi untuk masing-masing variabel yaitu kalangan dewasa yang membeli roti Duta Makmur berjumlah 9 orang, kalangan muda berjumlah 11 orang, kalangan remaja berjumlah 7 orang, dan kalangan tua berjumlah 13 orang dengan masing-masing persentase 22,5%, 27,5%, 17,5%, dan 32,5%. Kita lanjut ke gender. Yang membeli roti Duta Makmur gender laki-laki ataupun pria berjumlah 19 orang, dan wanita ataupun perempuan berjumlah 21 orang dengan persentase masing-masing 47,5% dan 52,5%. Kemudian lanjut ke income atau sumber pendapatan dari para pembeli roti Duta Makmur, yang cakupannya berasal dari gaji ataupun uang jajan yang diberikan oleh orang tua mereka. Yaitu variannya bervariasi mulai dari 75.000 hingga 990.000. Kemudian lanjut ke indikator beli yang dengan maksud adalah jumlah berapa kali frekuensi para pembeli roti Duta Makmur ini membeli roti dalam waktu sebulan. Di sini juga bervariasi mulai dari 25 kali hingga 37 kali. Dari data yang di sini terdapat 2 variabel yang mencakup paling banyak orang membeli gitu. Mulai dari yaitu responden membeli 30 kali itu sebanyak 8 orang, dan responden membeli 32 kali sebanyak 8 orang. Kemudian kita lanjut ke bagian bar chartnya. Ini mungkin sekedar penambah atau keterangan tambahan. Dapat kita lihat di sini bahwasanya dari sikap yang ada setelah menikmati roti Duta Makmur ini, ternyata kita lihat di sini bahwasanya kebanyakan respondennya tidak suka akan produk roti Duta Makmur. Kemudian dilanjutkan dengan cukup suka, dilanjutkan dengan suka. Kemudian lanjut ke bagian kelompok. Di sini dapat kita lihat golongan kelompok miskinlah yang paling banyak menikmati dan membeli dari produk roti Duta Makmur. Kemudian dilanjutkan oleh golongan kaya dan golongan menengah. Di sini mungkin kita ambil dari datanya dalam bentuk persentase, yaitu sebesar 45%. Di sini untuk golongan kaya 35% dan kelompok menengah 20%. Begitu juga dari golongan sikap tadi. Kemudian juga kita lanjut ke indikator usia. Itu yang paling banyak membeli dan menikmati roti Duta Makmur berasal dari golongan tua, lebih kurang 32,5%. Kemudian yang paling sedikit adalah golongan remaja, berkisar 18%. Kemudian kita lanjut ke bagian usia, yaitu wanita yang banyak dari laki-laki, walaupun ini juga tidak jauh bedanya, yaitu sekitar 52,5% dan pria 47,5%. Kemudian lanjut ke income yang variasinya juga banyak. Kemudian lanjut ke beli, yaitu frekuensi para pembeli membeli roti Duta Makmur dalam sebulan, yaitu yang terbanyak itu 32 kali dan 30 kali, yaitu masing-masing berjumlah 8 orang. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dan saya bahas mengenai materi statistik